Aku tak mau apa-apa, aku tak tahu apa-apa, aku tak punya apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa amarana bi kasrati zikrillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la istaqamu 'ala tariqati asqaynahum ma'an ghadaq. Ilahi anta maqsud ridha wa matlubi atihi ma'abadak wa ma'. Di payunan guru aku, di payunan Ruh Suci, di payunan Ruhul Kudus, urang dibimbing supados urang suci sadaya. Atas bimbingannya semoga kita menjadi sebagai ikan yang hidup di air asin tapi tidak terbawa asin. Maksudnya tidak mudah terbawa oleh ombak sekalipun ombak itu besar. Kalau kita hidup dibimbing oleh guru yang tidak suci, kita akan seperti ikan yang hidup di air tawar terbawa-tawar, mudah terbawa oleh ombak sekalipun ombak itu kecil. Para kemarin saya bertemu dengan Kepala BNN Provinsi Jawa Barat pada kuliah umum. Saya mendengarkan informasi dari pihak BNN. Cukup menyedihkan. Masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim telah tercekoki oleh narkoba. Wabil khusus Provinsi Jawa Barat nomor 1. Pembunuhan di mana-mana. Ada orang tua membunuh anaknya, ada anaknya membunuh orang tua, ada istrinya membunuh suaminya, suaminya membunuh istri. Korupsi di mana-mana. Termasuk saya sedikit keluar masuk penjara saya ini. Setiap bulan masuk penjara saya. PLP Sukamiskin. Jadi anggota-anggota masyarakat yang ada di LP Sukamiskin sudah tahu saya. Ada yang mantan gubernur, mantan wali
seksual nomor 2 setelah Indonesia, setelah India. Yang menjadi pertanyaan saya, seharusnya negara ini adalah negara tauladan karena mayoritas Islam. Tapi yang terjadi adalah di luar dugaan. Islam hancur oleh umat Islam itu sendiri, wabil khusus adalah negara Indonesia. Kalau masalah belajar dari TK kita belajar agama Islam, dari SD kita belajar agama Islam, dari SMP kita belajar agama Islam, dari SMA kita belajar agama Islam, dari perguruan tinggi kita belajar agama Islam, menempuh magister juga belajar agama Islam, menempuh doktor belajar agama Islam, sampai profesor belajar agama Islam. Kok kenapa dan kenapa penduduk yang mayoritas Islam ini adalah negara korup, menjadi negara koruptor, menjadi negara yang penuh dengan koruptor? Di mana letak kesalahannya ini? Di mana letak kekurangannya ajaran Islam yang kita raih? Bahkan saya melihat di TV karena saya punya TV. Pesantren, maaf kalau ada orang Sumatera di sini. Saya melihat seorang ustaz menjinahi muridnya. Di Bogor juga saya lihat ada seperti itu, maaf orang Bogor. Terjadi sekarang, merasa ketakutan untuk menitipkan anaknya masuk pesantren, merasa ketakutan menitipkan anaknya masuk sekolah, karena seksual terjadi di mana-mana. Setelah saya renungi dari ajaran agama Islam ini, ternyata memang ada kekurangan kita belajar agama Islam. Apa kekurangan kita? Yaitu kita belajar ajaran Islam hanya mengakui bahwa saya adalah orang yang beriman. Hanya pengakuan bahwa saya ini adalah orang beriman, pengakuannya adalah hanya sebatas lisan. Pantas dijelaskan di dalam Al-Quran, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Wahai Muhammad, saya ini adalah sudah beriman. Kata Nabi, kamu belum beriman, tapi baru Islam. Kenapa? Walamma yadkhulul iman fi qulubikum, iman kamu belum masuk ke dalam hati. Jadi selama ini kita belajar hanya pengakuan saya orang beriman, saya orang beriman, hanya sebatas di ujung lidah kita mengaku. Tapi tidak merasakan rasanya iman. Alhamdulillah kita sudah masuk thariqah, kita sudah bisa merasakan rasanya iman. Sebelumnya kita adalah belum pernah merasakan rasanya iman, baru hanya pengakuan saya orang beriman, saya orang beriman. Kekurangannya apa? Merasakan rasanya iman. Bagaimana rasanya iman? Hati kita hidup, ma waqara fi qalbi, sesuatu yang tertanam di dalam hati. Apa sesuatu yang tertanam di dalam hati? Zikir. Itu adalah tanda orang beriman, dan itu dirasakan bagi orang yang sudah dimasukkan kalimatul iman di dalam hati.
Dulu sebelum saya masuk Thariqah belum tahu tentang kalimatul iman yang ditanamkan. Hanya sebatas pengakuan saya orang beriman, saya orang beriman, tapi tidak merasakan rasanya iman. Ini kekurangan umat Islam. Manakala mengaku saya beriman, tetapi tidak merasakan rasanya iman, jangan harap orang itu hidupnya bagaikan ikan yang hidup di air tawar, dia akan terbawa tawar. Alhamdulillah kita sudah merasakan rasanya iman setelah masuk Thariqah. Setelah saya renungi apa kekurangan umat Islam sehingga kita mampu melakukan maksiat, seksual di mana-mana, pembunuhan di mana-mana, korupsi di mana-mana, apa kekurangannya? Ternyata ibadah kita adalah yang sebatas lahiriah. Ibadah hanya sebatas lahiriah, yaitu ibadah jasadiah, ibadahnya kelihatan, rukunya, sujudnya kelihatan. Manakala ibadahnya sebatas lahiriah, ibadah seperti itu tidak akan mampu mencegah maksiat. Yang pada akhirnya ibadah sholat ya sholat, maksiat ya jalan. Setelah masuk Thariqah ada satu perpaduan antara ibadah jasadiah dan ibadah ruhani. Apa itu ibadah rohani? Zikir. Dulu kita tidak mengenal ibadah rohani, hanya sebatas ibadah jasadiah. Manakala kita umat Islam yang hidup di jagat raya ini melaksanakan ibadah yang sebatas lahiriah, maka jangan harap ibadah kita akan mampu mencegah maksiat. Yang mampu mencegah maksiat itu adalah ibadah rohani. Pantas kata salah satu ayat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat mampu mencegah maksiat, hasud dan sombong. Sholat yang mampu mencegah maksiat itu adalah ibadah ruhaniah, ibadah batin, ibadah hati, ibadah zikir, hati zikir. Sholat hati zikir. Di WC bisa sholat, sambil makan bisa sholat, sambil minum bisa sholat, sambil ngobrol bisa sholat, sambil nonton TV bisa sholat. Lamun can asup Thariqah muanya ho ibadah batin mual. Ibadah jasad terbatasi oleh kemampuan fisik. Tingali lamun orang setruk dan setruk lagi. Ngagoler kayak sabeula. Kumaha sholatna jalmi anu pae sabeula. Tempat tidur penuh dengan najis. Tayamum bisa, tapi tempat tidurna penuh dengan najis. Kumaha sholatna? Terbatasi kemampuan, terbatas. Disesuaikan ibadah jasadiah itu disesuaikan dengan kemampuan sampai sejauh mana. Tapi bagi orang yang sudah tahu ibadah batin, sholat batin, sedang diimpus begitu, terus begitu sedang diimpus. Untung kita dibimbing oleh guru yang ruhnya suci. Semoga kita selamat semua. Saya yakin selamat semua. Saya yakin selamat semua.
ibadah batin, sholat batin bisa di WC. Sholat batin bisa di WC. Sholat lahir mata bisa di WC. Sholat lahir mata penuh dengan bersih di atas saja. Di WC bisa ke sholat lahir. Tidak bisa dijilid upami mau kemana. Tapi dan dengan masuk toriko sekalipun di WC bisa sholat hati mah dijilid mau ke jasad kembali ke tanah, ruh kembali ke Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bisa kembali, ruh kembali ke Allah. Manakala si ruh itu punya kendaraan. Apa kendaraan ruh? Zikir. Kendaraan dikasih oleh guru yang ruhnya bisa mengantarkan. Maka dosa yang paling besar bapak-bapak, ibu-ibu adalah jalmi anu terbuka guru mana? Guru rohani. Lamun jalmi tergaduh guru rohani, hirupna bakal boga dosa, jeung dosa anu besar. Lain dosa Cina lain. Moal bisa kembali ke Allah lamun urang terboga guru anu suci. Alhamdulillah. Selanjutnya, kekurangan umat Islam pada saat ini adalah membersihkan kaca yang di dalam dibersihkan di luar, membersihkan kaca kotor yang di dalam tapi dibersihkannya di luar. Kalau untuk membersihkan kaca di dalam berarti adalah harus membersihkan juga di dalam. Kalau kotornya di luar harus dibersihkan di luar. Hati adalah sifatnya imateri. Maka cara membersihkannya juga adalah harus dengan imateri. Apa? Hati itu tidak kelihatan, tapi kita merasakan bahwa kita punya hati. Apa buktinya? Rasa gelisah, resah dan gelisah. Manakala kita sedang resah, senang, itulah kita mempunyai hati. Kalau perut kita lapar, tandanya kerebutan betul perih. Lamun perut kurang lapar, perih. Tanda perih berarti hayang dahar. Yang bahasa Bogor hayang dahar. Ingin makan, dikasih makan, perihnya hilang. Lamun kurang resah dan gelisah, eta teh tanda hati urang terlapar. Lamun kurang resah dan gelisah, tanda hati urang terlapar. Lamun hati urang terlapar, beri makan, naon makanana? Zikir. Pantas ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang berzikir akan menemukan suatu ketenangan dalam hidupnya. Kenapa? Karena antisipasikan makan berzikir hati orang. Zikir kabungkur saya sering membahas masalah zikir. Kudu ngalonggakeun zikir ieu lamun hayang tenang. Antara ucapan dengan apa yang dirasakan beda. Kalau sekarang pantas kata hadis balighu anni walau ayat, sampaikan yang satu ayat itu. Tapi yang satu ayat itu harus dirasakan dulu baru disampaikan. Jadi lamun hayang bener-bener urang tenang dulu kudu zikir aya mah sesuai. Naon masalahna? Misalnya lios itu karena orang boga guru cek
zikir, cara zikirna kieu tuturkeun. Ieu masuk bisa bae ka bubur sing kuring ieu. Teu kudu nyontoh guru, teu kudu nyontoh Syekh Mursyid. Apa itu Syekh Mursyid? Maka kekurangan umat Islam pada saat ini adalah dia menafikan terhadap Syekh Mursyid. Manakala orang menafikan terhadap Syekh Mursyid, tidak mau melihat Syekh Mursyid, cukup kepada Rasulullah SAW dengan ada pedoman Al-Quran dan hadis taraktu fikum. Tidak perlu, cukup kita menyontoh pada Rasulullah SAW. Al-Quran dan hadis. Perlu diketahui yang namanya Al-Quran mengandung makna simbol. Bukti bahwa Al-Quran mengandung makna simbol karena ada yang mufasir. Mufasir itu adalah orang-orang yang menafsirkan Al-Quran secara lahiriah. Maka hasil penafsirannya beda-beda. Kenapa? Karena adalah didorong oleh faktor disiplin ilmu masing-masing. Jalalain begini, Marogi begini, dan sebagainya. Penafsiran kata mereka. Kalau kita kata guru yang diberikan itu adalah setelah dipakai oleh guru, diberikan oleh kita kepada kita. Jadi bukan katanya lagi. Kalau kita berbicara hanya katanya dan katanya, kalau kita hanya katanya dan katanya, nanti juga ibadahnya juga kadang katanya seperti ini. Dikira-kira ibadah itu dikira-kira. Lalu ibadah dikira-kira mual rasa nikmatnya. Tapi lalu dibimbing guru, iya dikira. Sirah teh kudu dibimbing. Ka kanan, ka kiri kudu kieu, ti Rasulullah kieu. Gurunya dios kitu teh kuseukeun pengalaman kieu. Zikir hoki teh kieu. Ka kumaha teh terang disebut zikir hoki rasa teh kumaha. Hadirin, setelah saya merenungi terhadap ajaran-ajaran Islam, seharusnya negara ini adalah menjadi negara yang tauladan. Contoh dengan mayoritas Islam tidak layak, tidak pantas yang mayoritas Islam negara ini adalah narkoba di mana-mana, perzinahan di mana-mana, maksiat di mana-mana, pembunuhan di mana-mana, korupsi di mana-mana. Tidak lain. Tapi kenyataan seperti ini. Apa kekurangannya? Kekurangannya ternyata adalah kita mengaku orang yang beriman, tapi kita tidak merasakan rasanya iman. Kekurangannya apa? Kekurangannya kita hanya melaksanakan ibadah lahir, tapi tidak sampai kepada ibadah batin. Kekurangannya apa? Tidak mengaku Syekh Mursyid. Ajaran Islam yang lengkap adalah yang dibawa oleh ulama-ulama yang mempunyai silsilah. Ajaran Islam yang lengkap yaitu dibawa oleh ulama-ulama yang mempunyai silsilah. Nyontoh ulama ayeuna wajib nyontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya kita selamat lahirnya, selamat batinnya, sehat lahirnya, sehat batinnya. Kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas pimpinan guru kita. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi fa'tini mahabbataka wa mahabbata. Di bagian Guru Agung Pemirsa Al-Aos, Pengkaramun para wakil talqin, Pengkaram pemangku hajat mati Bapak Abidan, ikhwan akhwat thariqah qadiriyah naksabaniyah, pondok pesantren Suryadaya anu disebut hormat. Saur Al-Aos, lamun urang rek nganjang kacemeweu, kalau kita mau bertandang ke rumah pacar, ulah sok mawa batur anu teu dipikarsa ku kabogoh urang. Lamun urang rek nganjang ka bebene sorangan, sigana suasana bakal menjadi. Tapi namun orang mawa batur anu dibawa orang teh ternyata teu dipikar saku bebene, maka suasanana bakal campur. Anu dikhawatirkeun lain campur unggul. Bebene anu tos tapahar nyiapkeun katuangan pikeun urang teh ternyata bisa jadi teu dikaluarkeun. Sebab resep ka anu dibawa urang. Itu falsafah luar biasa pamasaran. Artinya di mana-mana urang bade menghadap Allah Subhanahu wa taala, ulah sok mawa sifat-sifat anu teu dipikarsa ku Allah Subhanahu wa taala. Nah, anu teu dipikarsa ku Allah Subhanahu wa taala teh seueur. Sadayana aya dina Al-Qur'an. Kedasarayana moal anak satu tinggi. Ieu mah di antawisna bae, di antaranya anu kahiji kulu wasyrabu, tapi ayat tambahna wala tusrifu. Kunaon wala tusrifu? Innallaha la yuhibbul musrifin. Kalau mau makan kan. Kalau mau minum silahkan minum, tapi jangan berlebihan. Mengapa? Allah tidak suka kepada orang yang makan minum berlebihan. Kita suka makan kan? Suka makan? Ari abah awas kosok tuan. Sami itu tuang urang sama tuangnya apa? Kata Al-Quran surat Yasin ayat 20, wa ja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala la ta'lamu mursalin. Di mana-mana ini, dari mana-mana, dari semua sudut kota, dari semua penjuru dunia, itu ternyata mendatangi kepada Allah. Rajul biasa, yang dikatakan rajul itu tidak disebutkan namanya. Intabi'u, disuruh untuk mengikuti utusan Allah Subhanahu wa taala. Utusan Allah dulu itu adalah Nabi, sekarang itu apa? Kita bisa membayangkan dari manapun kita bisa melihat dengan mata kepala sendiri. Setiap bulan selalu berbondong-bondong ke sini. Mengapa harus datang kepada al-mursalin, utusan Allah Subhanahu wa taala? Karena tidak ada artinya nama kita. Al-Quran tidak menyebutkan dan kita tidak perlu untuk membangga-banggakan nama kita. Yang perlu kita banggakan di hadapan Allah adalah amal kita. Jadi kita disuruh sebenarnya untuk mengikuti Syekh Mursyid dengan menggunakan kalimat semacam tadi. Apa yang harus kita ikuti? Dari A sampai Z harus kita ikuti. Kalau belum mampu secara bertahap. Mengapa Abah itu sendiri sesuai dengan ayat 20 daripada surat Yasin? Sebab ilmu yang dipakai oleh Abah adalah ilmu copet. Tahu ilmu copet? Sedikit bicara tapi banyak kerja.
Gimana ya copet ngomong punten bapak aku balik copet kan nggak pernah ngomong. Orang cepat nih ngomong amat kata mau batu itu apa? Beda dengan kita, ilmu yang kita pakai bukan ilmu copet tapi ilmu calo. Kalau orang pintar ngomong lalu beramal terang calo disoyang dengan uangnya calo. Simpulin orang Bogor. Di Bogor ayah panggung, ayah bantar kambing, di pasar Anyar kayaknya kan cowok nyerame kambing, maksudnya bantar kambing. Ayah bapak manggul balanjaan, bapak kambing, semua kan kemana? Menibangkai kan bapak disebut kambing. Ayah dari ibu bantar kambing, mohon banget. Kira-kira esok kurang masuk anak-anak TK cawatnya yang berdiri, bentar sadayana kambing, mohon banget. Jadi yang berangkat itu adalah yang diajak. Kamu ngajak nama cicing wae. Bahasa Bogor nama majedong. Dia nggak pernah. Nah kita ini baru sampai diam. Nah baru dibimbing oleh para sahabat. Bagaimana caranya kita menjadi orang yang melaksanakan amal. Abah itu makan sama dengan kita. Tapi kita pengen sekali-sekali makan kita sama dengan makan. Coba kita lihat dulu. Pak Habib Jidan pada saat melaksanakan manakibah semacam begini, kita bisa menyaksikan dan kita bisa merasakan hidangan belasan macam di belakang. Mengapa sampai belasan macam? Karena Habib Jidan tahu yang hadir ada orang Bogor, apa senangnya orang Bogor, ada orang Bandung, apa senangnya orang Bandung, ada orang Tasik, apa senangnya orang Tasik. Tujuannya kalau orang Bogor itu senang kepada pecel, pilih pecel, jangan pilih yang lain. Orang Tasik senangnya tempe, ambil tempe, jangan yang lain. Ada orang mah cocok kabeh. Insyaallah dibuat. Sebenarnya tidak apa-apa meskipun kita mengambil semuanya. Memang untuk dimakan kok. Hanya persoalannya apabila kita mengambil apapun yang kita senangi, itu harus tanggung jawab. Udah kakak laki bahwa disimpan udah dihantam. Itu yang dilarang oleh agama. Kulu wasyarabu tapi wala tusrifu. Jangan berlebihan. Makanya tidak heran ya. Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal ladzina yata'arraquna as-salihah. Allah dan malaikatnya selalu memberikan rahmat dan ampunan kepada setiap orang yang apabila makan selalu menjilat-jilat jari jemarinya sampai tidak menyisakan satu butir nasi pun. Kini lebih kita diletakkan. Malah di lembur mah ibu-ibu lamun meser karedok, meser pecel, bikin kali letakan jeung daun-daunan. Itu teh karena apa kita perlu gitu. Apa memang kurang gede apa gitu? Itu dalam hal lahiriah. Coba kita dalam hal batinnya. Kita ini, punten dari mana-mana. Saya tadi kan duduk ada lamaan sekitar setengah jaman dengan para sahabat di belakang saya. Setiap ada tamu, oh ini dari mana? Dari Banjaran, ini dari mana? Macam-macam lah. Saya sendiri nggak tahu alamat itu. Hanya kalau boleh saya katakan, ternyata alamat-alamat yang demikian banyak itu sendiri menunjukkan betapa pentingnya acara manakiban. Manakiban itu sendiri ibaratkan seperti makan ulah sokarene. Dalam artian sebelum ditutup oleh sholawat Bani Hashim 3 kali, sebelum setelah Bani Hashim dibacakan surat Al-Fatihah, jangan dulu beranjak dari tempat duduk. Itu artinya tenang remeh. Yang baru selesai para sahabat memimpin doa, belum membaca surat Bani Hashim, keresek, kantongan kantong keresek, tukang bubar. Itu tidak begitu. Itu ya dalam pelaksanaannya. Jadi sangat mudah sebenarnya gitu. Bagaimana caranya kita melaksanakan amalia kita gini? Jangan dulu melaksanakan hal-hal yang sulit. Jangan dulu melaksanakan hal-hal yang menurut kita belum mampu, tapi kita harus berusaha sampai di situ. Innallaha la yuhibbul musrifin. Aku tidak suka kepada orang yang suka melampaui batas itu. Itu baru dari sisi makan, belum dari sisi-sisi yang lain. Bapak pernah makan roti? Ibu pernah makan roti?
Roti halal apa haram? Halal. Kalau keju halal apa haram? Halal. Roti halal, keju halal. Kalau roti dicampur keju halal apa haram? Halal. Halal ditambah halal sama dengan halal. Masa halal ditambah halal sama dengan halal? Tetapi zaman sekarang ada roti dicampur keju bisa jadi halal. Kami di Bogor itu menginventarisir 40 jenis makanan diambil secara acak di pasar swalayan. Ternyata 12 bermasalah dari 40 sampel. Satu di antaranya adalah roti, gitu ya. Roti yang diolesi pakai keju. Mengapa bisa jadi masalah? Ternyata persoalannya bukan pada roti, bukan pada kejunya. Ternyata persoalan ada pada koas untuk mengoles keju di atas roti. Itu persoalannya di situ. Ini karena sambal gitu ya, tidak bisa disamaratakan. Belum tentu di sini ada kejadian semacam begitu. Mengapa jadi persoalan? Sebab ternyata koas yang dipakai untuk mengoleskan keju di atas roti itu terbuat daripada bulu babi. Dari mana kita tahu? Dari kuasnya. Di kuasa itu ada tulisan Western. Itu artinya bulu babi. Setelah kita teliti, di mana ini dibuatnya ini? Di mana di Cina ini kuas? Ternyata di Anping ke Cina Utara. Di Cina Utara itu sudah ada satu pabrik punya pengalaman selama 400 tahun nyiang kuas tina bermacam-macam bulu. Kumaha aku pesen. Lalu orang soreang hayang nyiang kuas tina bulu naon tinggal cerita. Sampai bulu bisa jadi kuas. Lebih ke kemudian gitu. Nah, satu di antaranya ada bulu babi gitu. Jadi masalah kita diskusikan, kemudian kita sampaikan, himbau masyarakat hati-hati. Bukan berarti semuanya begitu, tidak. Hanya yang kita peroleh itu data semacam begitu. Apalagi punten-punten yang selalu identik dengan perempuan, ayoda, kosmetik, untuk bisa agak sedikit ngalecirkeun pipi, rada ngabodaskeun pipi, itu perlu pakai bedak. Bedak terbuat daripada material yang sebenarnya halal, tetapi mencampurnya sesuatu yang tidak dibenarkan. Ada satu yang untuk dicampurkan kepada bahan baku bedak ini sendiri adalah berasal dari plasenta. Tahu plasenta? Tali ari. Kamu ajak ibu ngalahirkeun. Terang ngalahirkeun? Nah ngalahirkeun. Ngajuru. Kamar dicaritakeun deui ngajuru. Terang ngajuru? Kunaon disebut ngajuru? Sebab bisa nghareupeun kajuru. Kunaon bisa nghareupeun kajuru lamun awewe ngalahirkeun? Sebab lamun bisa nghareupeun kana awak pantok loba teh budak anu ngaco. Moal bener. Wah. Malu budak teh langsung ngedes-ngedes barangan mun teu jelas. Mun naon? Tadi teh daripada begitu kan sahareupeun kajuru. Disebutnya ngajuru. Nah, dipotong tali-talinya, kemudian ekstraknya dicampurkan ke material itu. Jadi bahan baku memang benar cenah mana bodas terus beri mata apa bodas itu paling nanti kan gitu cenah. Kita bicara makanya diperlukan ulama. Ulama itu belum tentu ulama mengerti tentang kitab kuning, tetapi ulama yang mengerti tentang ilmu kimia. Ulama yang mengerti tentang fisika dicampur. Di ilmu itu orang-orang ulama tidak semuanya ahli kitab fikih, tetapi ahli dalam bidang ilmu tertentu. Itu satu di antaranya. Jadi sekali lagi, bala tusrifu. Mengapa? Ini Allah la yuhibbul musrifin. Tidak suka Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang begitu. Yang kedua, kita baca surat Al-Qasas ayat 77. Wala tabdil fasada fil ardh. Ulah sok nyen kerusakan di muka bumi. Mengapa? Innallaha la yuhibbul mufsidin. Aku tidak suka kepada orang yang membuat kerusakan. Kun, lahan gambut jeung leuweung-leuweung dari dulu aya anu lurus. Kan urang mah di palingkar teh ta komentar gitu sok. Sembari komentar itu.
Nanti gitu karena masalah leuweung. Tapi persoalannya adalah bagaimana caranya kita memelihara diri kita, jangan sampai kita ini termasuk orang-orang yang merusak diri kita sendiri. Sebab merusak diri kita sendiri itu juga termasuk perbuatan zalim. Ada seorang pengembara bernama Ibnu Battuta. Ternyata Ibnu Battuta pernah singgah di Sumatera. Sebab di salah satu kitabnya disebut kata-kata Sumatera, berarti Ibnu Battuta nyampe ke Sumatera. Ternyata dia mengatakan, lamun urang ngadahar mangga, buah mangga anak urang dituang, ari pelokna urang dialungkeun teh kana hiji tempat, nah disimpen di luhur batu atau napi dina tembok, anu kira-kira eta pelok teh teu jadi, teu bisa berkembang, maka urang termasuk ke dalam kategori zalim. Tidak punya trik kemanggahan. Maka orang punya hak hidup. Lalu dia keluar tahu kesimpulan begitu. Apalagi kita ini adalah makhluk hidup yang menurut agama kita ini sebenarnya bisa lebih hebat daripada malaikat. Malaikat itu kalau cek Allah Subhanahu Wa Taala sujud, malaikat cacat salih malaikat anak itu. Manusia bisa naik, iman bisa turun. Itu menurut Imam Al-Ghazali. Kumaha teu kawenehan. Biasana tanggal orang iman teh mantap biasa. Mun salat kita takbirna Allah. Tanggal 20 genep beda-beda takbir. Telinga kita juga sensitif. Ada tanggal orang mah salat anu lalaunan kita ini udah gitu. Kamu geus tanggal 24, 25, asa tepati bener jadi kayaknya. Kadang-kadang suara terputus mirip-mirip suara orang tua, kadang-kadang tepati bener ini. Nggak salah, hati udah terkadang. Nah, termasuk dalam kategori zalim adalah begini. Makanya akhir kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Orang yang ucapan akhirnya kalimat la ilaha illallah atau amalan-amalan menurut amalan-amalan yang sesuai dengan la ilaha illallah dijamin dia masuk surga. Tetapi salah satu faktor mengapa orang bisa tergelincir saat menghembuskan nafas yang terakhir menjadi suul khatimah karena dia melakukan perbuatan zalim. Gitu. Dan kalau kita melakukan perbuatan zalim itu sifatnya sedikit ada melenceng, makanya kita diharapkan begitu dan bagus. Mursyid selalu membimbing kita. Sekarang kan KTP sudah menggunakan eKTP. Artinya di KTP itu sendiri ada chip namanya gitu. Di data kita adanya di situ. Abah itu dititipi oleh Allah Subhanahu Wa Taala chip semua murid. Jadi kalau Maqobah 40 yang tadi disampaikan oleh Ki Asik Masnuri itu sebenarnya membuktikan kepada kita Allah Subhanahu Wa Taala menitipkan chip semua murid warsyekh ada pada beliau. Jadi kita mau begini mau begitu itu harus tahu karena datanya dari beliau. Jadi jangan kira abah itu tidak ngerti, jangan dikira abah itu tidak tahu. Makanya kalau kita masuk ke abah terkadang nggak perlu ngomong juga abah udah tahu. Itu semuanya kan kita sudah mengalami yang begitu. Karomah-karomah itu hanya karomah-karomah yang kita saksikan itu sendiri kan itu karomah-karomah kecil sebenarnya. Karomah abah yang paling besar adalah istiqomah di dalam melaksanakan amal yang dari Qadariyah Hasabaniyah Pondok Pesantren Suryani. Itu karomah yang paling besar yang susah untuk ditiru oleh kita. Nah, kembali pada persoalan lagi. Ternyata nih yang kita khawatirkan bagaimana kita pengen sekali waktu menghadap Allah Subhanahu Wa Taala tidak tergelincir karena kita tidak melakukan perbuatan zalim. Allah Subhanahu Wa Taala di dalam beberapa ayat Al-Quran itu sering menggunakan binatang sebagai contoh. Wa inna lakum bil an'am lahibro, pada binatang itu ada contoh. Bapak tahu onta tahu onta? Ibu terang onta? Anu terang yang bulan puasa ngeser format dina bungkusna aya gambar satok teh onta. Kata Al-Qur'an surat Al-Ghasyiyah ayat 17, apalah yang zuluna
perhatikan bagaimana unta itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi unta diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ada manfaat untuk diteliti oleh kita. Nah, zaman Nabi masih hidup dulu, unta itu ada dua macam. Ada unta yang harganya mahal, ada unta yang harganya murah. Seekor unta dihargai mahal kalau dia mampu berjalan dari Mekah ke Madinah, itu jaraknya 495 km. Unta itu berjalan tanpa berhenti meskipun di tengah terik matahari. Jadi begitu sampai di Madinah, dieluk-elukan oleh majikannya, oleh yang punya. Dieluk-elukan, disediakan istananya, istal tentunya. Kemudian dikasih makanan. Nah, unta yang begitu itu harganya mahal. Tapi kalau unta itu sendiri berangkat dari Mekah ke Madinah, ternyata baru 3 km ke depan aku. Maka sang majikan yang punya unta itu sendiri tidak akan memaksa unta itu sendiri harus berangkat sampai ke Madinah. Tidak. Unta itu dikasih makan yang kenyang, dikasih minum yang segar supaya cepat gemuk, sebab disuka lebih buncit. Unta model gitu teh harganya murah. Makanya kalau kata Syekh Mursyid, apabila kita melaksanakan sholat yang 5 waktu, setiap selesai sholat yang 5 waktu itu kita berzikir. Berapa banyaknya? 165 kali sekurang-kurang. Itu harganya mahal orang yang begitu. Ya maka kalau kali la ilaha sayyiduna Muhammad murah aja orang pada gitu. Abang gua naon abang gua nyatan ke jalan tilu kali zikir. Gua abah diwowoy, dikasih makan, dikasih minum, disuruh dipecek. Bukan sudah juli. Nah itu perbuatan zolim. Dikatakan perbuatan zolim, waktu selesai senggang, kurang kaya sehat, zikir anggap itu naik-naikkan tilu kali. Kata abah juga pada saat mengalami kita, tilu kali dia naon-naon, maka ayahan terpaksa darurat. Pengulangan yang darurat, unggal kue, saya 13 tahun naik lagi punya darurat itu tiba, tidak darurat. Nah itu termasuk ke dalam kategori perbuatan zolim. Nah itu termasuk ke dalam merusak diri sendiri. Andai kata itu termasuk ke dalam kategorinya, kita hanya berupaya, hanya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata kita pun belum apa-apa. Kita jangan merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala selama amal meskipun menurut kita kecil, tetapi benar menurut Allah Subhanahu wa taala. Orang besar sekalipun jangan dulu merasa besar kalau dia amalnya kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun menurut kita amal kita kecil, kita berharap bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena kita nyantol kepada orang yang sudah suci. Itulah apa? Makanya Rabbitoh diperlukan. Pentingnya ada apa? Pentingnya Rabbitoh kepada apa? Karena Abah itu sendiri selalu setiap hari, setiap malam, setiap siang, setiap pagi, setiap sore selalu berbisik kepada telinga bumi lewat sujud beliau. Dibisikkan. Kita semuanya dirapelkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih murid-murid kami begini. Tingkah laku orang begitu. Jadi pengasahan selaku mursyid itu tanggung jawabnya tidak kecil. Tetapi Allah tidak pernah maksa kepada kita begitu. Kan orang pun kita. Jadi kalimat Allah Inna Allaha la yuhibbul mufsidin, tidak suka kepada orang yang suka membuat kerusakan, meskipun pada waktu kita menerjemahkan kalimat demikian adalah kerusakan di muka bumi, tapi pada hakikatnya sebagai ikhwan DIN, Tariqah Qadiriyah, Nasabani, Pondok Pesantren Sriwijaya, bahwa yang namanya kerusakan adalah kerusakan hati kita. Kalau kerusakan di mana-mana yang urus, tapi kerusakan hati kita siapa yang akan urus? Saya pernah mendengar Ajengan Ai Burhanuddin pernah berceramah. Waktu sebelum ditalqin beliau itu sholat zuhur setengah 3, tapi setelah ditalqin tidak lagi. Itu kan perubahan sangat besar. Sama saya juga begitu. Saya punya jam tangan dulu harganya 500.000 rupiah. Kali waktu jam 2 jam. Mending murah 20.000. Tapi kan setelah 12 kita udah nongkrong itu kan lebih
jam tangan semacam itu. Itu persoalan kecil menurut kita, tapi itu sebenarnya prinsip dalam diri kita. Dua. Nah jadi ada 3 kelompok manusia yang tidak akan mencium harumnya surga. Ini dikhawatirkan kita. Perlu disampaikan sekarang? Perlu Bu? Lalu disebut kalian nampak muat. Aja nampak kok sebelum maka dari balik. Pertama, tidak akan mencium harumnya surga. Awewe kan sok ngangkrak kan menjadi salaki. Tuh, kecil-kecil sini kita nyambil lagi yang nampak muat. Itu boleh cek. Ngangkrak. Lain arah ngangkrak, mengembangkan kepada suami. Dari A sampai Z bisa bicarakan begitu. Nanti bicarakan dengan sekarang. Yang kedua, kita akan mencium harumnya surga. Teu awewe teu lalaki anu sok nunggutan waktu keur ngaji. Aku tuh kudu ngolokok Bapak. Sana jadi kieu oke anu teu nunggutan mah henteu. Kunaon sih teu meunang nunggutan waktu keur ngaji? Loba teh dongeng mah. Dongeng jelema nunggutan waktu keur ngaji rusak ilmu. Usah cerita di majelis taklim Bapak. Rukun wudu aya genep. Rukun wudu anu kaopat musab sirah saeutik. Da urang teh keur nundutan kadang-kadang musab sirah anu leutik. Salah. Gara-gara nundutan. Disukan ke perjuangan kebenaran ngajina di ibu-ibu rukun wudu teh aya genep. Rukun wudu anu kalima ternyata membasuh lebih kana memuncangan. Urang kadang-kadang nundutan kadang-kadang teh membasuh lebih kana kacangan. Itu kan dosa. Jadi masalah takbiratul ihram gampang da loba anu ngasikeun. Tapi lamun geus nyangkut kana masalah akidah hese momenna. Siti Maryam ngalahirkeun lalaki Nabi Isa. Ternyata eta Nabi Isa teh waktu orok digenjreungkeun ku alam dunya. Nebikeun ka Siti Maryam dipanggil ku bapana Pak Imron, ternyata memang disaksikan ku masyarakat sekitar. Di sidang Siti Maryam teh ku bapak Maryam nama bapak teh kudu nanya ka maneh. Ngan bapak aya nyaho saha nanya ieu bapakna jeung budak. Cek Siti Maryam, bapak lamun abdi ngomong, lamun abdi ngajawab, abdi bisa bohong kene. Mending tanya we ieu bohongna cek Siti Maryam. Kata masyarakat anu ngintip dina jalan-jalan ngintip gelok si Maryam mana bapak nanti tanya Allah gimana bisa ngomong atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala ternyata Allah tidak bisa ngomong ucapan Allah nanti abadikan di dalam Al-Quran surat Maryam ayat ke-30 inni abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya cukup itu. Ini abdullah, aku adalah hamba Allah. Pulang-pulang di antara tetangga ayah anu nundutan. Begitu eta Allah teh Nabi Isa teh ucapkeun ini abdullah, kadangna ini ibnullah, aku adalah anak Allah. Nabi kan sumpah apa? Ayeuna kakakna gede ada orang bisa ngomong, gitu ternyata teh anak Allah Subhanahu wa taala. Allah teh kata-kata balik. Itu selama Nabi itu akhirnya kita kepercayaan itu gara-gara nundutan itu saja. Itu mata langsung nundutan waktu terjadi bahaya mana terjadi. Satu-satu kira-kira cakap itu mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi
afdala bani Adam bil ilmi wal amal. Asyhadu an la ilaha illallah sayyidina wa nabiyyana Muhammad abduhu rasuluh ila yaumil ma'ad. Qala Allah ta'ala al-Karim, bismillahirrahmanirrahim. Qul innamal ilmu indallah wa innama ana nazirun bih. Rabbana amrik alaina sabran wa thabbit aqdamana wa ansurnal mu'minin. Rabbana amrik alaina sabran wa thabbit aqdamana wa ansurnal mu'minin. Rabbana amrik alaina sabran wa thabbit aqdamana wa ansurnal mu'minin. Bika rabbul syaitan zaman asmi Muhammad al-Qur'an sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Amma ba'du. Kepanjenengan pemirsa dulu pemirsa saya para penitakin yang hadir, terutama ke Pemangku Hajat Pak Habib Idan Salam Umi Haji Sadana Iwan Ahmad Al-Mahdi Gayuni anu samsen dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pangapunten urang putingnya dikabul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hai mau ibu loba duit cara mahbian rame pasti anak megang loba duit. Mudah-mudahan Pak Habib Idan Salam Haji dipanjangkan usahana, diberkahi usahana, selalu sukses ayat dengan bimbingan ridha Allah sallallahu alaihi wasallam. Para yawan sing boleh muampangan tatalu yang masih naik dan guru ini dina kitab Faidul Qadir juz kedua halaman 310 menguraikan padkhuli ibadi wadkhuli suratnya suratnya Al-Fatih. Kita urang sana kudu ngikuti ka hamba-hambaku abdun ibad jangan karena di hadis eta karena hadisnya lupa kan zaman masa di situ kan sama kisahnya ngaji hadis Bukhari opat jilid sawah ajengan dasarnya begitu. Iya opat jilidnya hadisnya lobana 16 hadis nu sawekan dan lari kita muato 12 hadis lari karena yang musafir kalangan Syekh Jalal Asyuti 1000 hadis 90 ya 90 hadis encan tapi sore dalam malam dulu sore di juz kedua Faidul Qadir halaman 310 sabda dan besar Muhammad SAW. Inna lillahi ibadah yakrifunas. Satu. Kedua, wa gharraku fi bahri syuhudi katilu bikas bil kita an qulubi. Keempat, pakosoru bahwa tidak nangis. Nomor kelima, wa atba'u ala domairihim. Bisi penasaran kalau mana ya, bisi penasaran. Buat yang jadi nanti bisa. Saestuna Allah Ta'ala teh ngagaduhan pirang-pirang hamba Allah. Tafsiran ibadah dia menurut Simkuring Nubono lain kelas kurang ya. Kelas apa? Karena mursyid Islam sekarang 30 itu ibadah. Karena kelanjutan itu hadis ya itu mas terang kasih apa tapi abang mau nyari sekarang anak kurang di mana ya sama saya kan antara salat saya kan udah suka berangan saya kan antara hadis saya terangkat
syuhudi. Tadi oleh Kiai Syekh Masuri di mana kesalahan kaula anu teuleum di lautan ilmu dan lautan. Nah ini hadisnya. Ini hadisnya. Kaitan kana kebatur saya. Abah itu selalu teuleum di lautan musahadah. Teuleum nari cara Tuhan, teuleum mari urang. Sudah nih cengkat. Apa mama? Ningalikeun upami sing kuring semangat coba. Kalau aku kesalahan. Di jam 2 lewat sekian. Dugi eskeun teu batal. Kadang-kadang anjeunna anu adam sing kuring era. Kenapa? Goroku. Fatabayyana anna thayyibal mutlaq ma'rifatul la ilaha illallah zikrul la ilaha illallah bila ilaha di kitab Al-Qur'an pangtoib toibna kalimah semua kalimat di Quran tidak ada yang lebih toib selain daripada kalimat la ilaha katilu mursyid itu bikas bil kita an qulubihim mampu ngabukakeun tutup jelema nu teu nyaho dikir hobi dibukakeun ibadah ieu teh mursyid ieu teh sakabehna mah anu teu nyaho dikir hobi buka mesin punya di kitab biar hidayah kami Imam Ghazali tapi saya sampai sih harusnya kaitan kana dikir hobi halaman 51 saya Hasan Basri kullu salatin la yahdu biha al-qalbu ilal qubah salat. Sedangkan kalimat menurut al-usul fikih dina kitab Jalul Jawami wala kulli idza udiba ila istinaqiratin tufidul umum. Di mana lapan kullu didapatkeun ka isim nakira mah teh kana umum. Salat Zuhur, salat Asar, terus salat Maghrib, Isya, subuh, sunat, qobliyah, ba'diyah, awabin, tobat, birrul jen, iman, subuh lima, jeung sadaya tahajud. Lamun cenah eta salat hatena terakhir, salat siksaeun. Eta cendami lamun bae ibu-ibu rumah sadina, canduan guru musik asa mah teh salat siksaeun. Ngamuk mah penting ada ya, enteng kan mesti bawa sandingan lah, pinter ngaji, salat siksa ngogol manehna. Iya mah ilmu mah penting ngaji talqin, maka pantas Tuhan Abdul Qadir Al-Jilani di kitab 11 halaman 8 juga mengatakan al wajibu al insani kata dengan Allah al hayy di situ aslinya al wajibu al insani al hayy. Kenapa? Bisi kurang jelas, kurang sorean, kurang bantu sorean. Pal wajibu alal insani al-hayy. Kita lain tahsil tilkal aini min ahli basair bi ahli talqin min waliyin musin hadir nih. Tapi ini kan mantap. Muhbirin min alamilahud wajib kasakan jelema nu hirup eta cenah nu pae menit talqin wajib kasakan jelema anu hirup ditalqin kudu nyokot talqin di mursyid anu dimenang nu hirup kan jelema talqin anu dimenang urang gitu ya kedah wajib kasakan kudu pardin min abdi manusia cek ahli mantek kulo pagin barisan kabeh dalam lawe nu balen wajib ditalqin ka mursyid anu jumeneng keneh mursyid teh muhbirin min alamil lahud nu mampu nyarioskeun alam lahud nu teh jauh ya lamun dilagi untuk pengerasa pasal husni yang sadar ulang apa ya sanes ajeunana eta kita awas
kawan tuan sehat di boleh mukhbirin min alamin, mampu menceritakan tentang alam. Alhamdulillah. Tadi kan berusaha tadi. Jadi ku ayana guru musidal teh tirai-tirai dina jero HP teh dibukakeun. Bisa tunggu aya siang. Menghentikan cita lain maca Fatihah dulu. Ayo tafsir begitu. Menghentikan cita maca Fatihah. Lain urang ieu. Atuh bapak hese mah geus abah sebut. Sarua abah teh guru suci. Abah os ka abah nom abah teh guru suci. Abah mah kulitna suci, dagingna suci, uratna suci, getina suci, tulangna suci, sungsungna suci. Maka pantas beliau mengatakan guru suci, juru selamat. Ya, lamun teu dikit ieu moal salamet moal. Balikan ka setan bagaimana? Isi benar di kitab di kitab Nasohil Ibad halaman 4 Nabi Muhammad kasumpingan malaikat Jibril. Gitu kalau lubang kasumpingan ketoke capek aja sarwa beurit balik kucing di mana. Assalamualaikum ya Muhammad. Jibril alhamdulillah. Ayo masih naon jadi silaturahmi wae gitu urang banyak-banyak. Hai kamu teh kana kanjeng rek aya tanyakeun sabda Nabi besar Muhammad. Nah kenal Muhammad ieu pan kaula sahabat anu unjulna opat Abu Bakar, Umar, Utsman. Kaula mah arek nanyakeun salat berdoa we Umar jiga kumaha boga loba saku maha, loba muntang kumaha saku kumaha. Oh gitu. Padahal kan semua terang. Mana mursyid terang. Seluruh murid ayam di atas, ya mana nu barawudut nu alus apa kamu orang teh. Ngan lamun nyata mereka karena pasti disalametkeun. Lamun teu nyata deui teu nyaho. Nu ngait nu gitu wae. Oh iya Muhammad jawab ini walau kana bahru midadan wal asjar wal aqlaman lama nasabtuha. Ya kan Muhammad lamun cenah kaula nuliskeun amal saja Umar mangsina lalu dimaksud ka mapi kalamna tanpa kalu kabeh kalamna geus beak lautna geus saat amal saja Umar masih nona cah katuliskeun. Oh gitu. Sedangkan guru musim urang teh sifat keallahan tos ajanina, kemuhammadan ajanina, ke Abu Bakar, ke Umaran, ke Utsmanan, ke Alian, sangat. Jadi lamun cerita serial Umar boga amat seperti itu, abah yang begini. Karena abah antara pohon, karena abah orang suci. Ya, anu nempel ke abah namanya gamis, jas, keras namanya, mainan teh cincin mahal teh, cincin mahal ya. Peci, anu nyata ke abah, teh padikir sadayana. Dikir sadayana. Lamun ningali bapak beuntar dijerit, timiti lawan bumi keramik podium abah sakalan jerit sadayana dikir. Aduh lama tak angkat kalau we minum we, dahar we. Jadi amal saja umatnya namun ditulis mangsina salanta dia bisa manggil
kolamna kayu di masih kamari amal sadeumar masih kene seueur mangsina gesaan kulo Allah karena ini daya dosa seperti apa dah bapak daya dosa nah dosa dah katutup ku hobi dah katutup ku dikir atau apa mak ini lagi ini bulu sokan dikir mah ari tawa kucap kiceuk we nundang we kamu jam 1 jam 2 mah ngaju kau nih sama guys angkat tangan mendengar jalan aku apa tadi tangan pengen pada suatu bahwa dinas sareng ari abah mah kuningan kana batin jelema udah mah makanya ku apa ada bubuhan we kecil mana ulah agama sobat apa ulah agama bu ya kecil mana lagi jalan terakhir wa'at lahu ala domaihim kuninga abahna anu disimpen dina kena nu can ditakin jeung sakuninga abahna alhamdulillah manawi dibimbing aja siang mungkin kita lain di gudang mana tuh kelima apa siang mungkin tinggal urangna dina lamun urangna hareup nanti lamun urang kaula terakhir kan di Al-Andalusia karena ini menang tolah dalam hiji we halaman 31 ayat sahabat Abdullah bin Umar bin As saja Abdullah bin Umar bin As anu kapada kesemis mentawis Abdullah bin Umar bin As ayat Umar bin Khattab ayat Umar bin Jahal agana sumbi ka Nabi ya Rasul ma ghanimatu madar siji Gusti Nabi abdi teh kuningan ari ghanimah tukang dikir nu ngena kita ghanimah na eta kabeh Gusti abdi teh naros ari ghanimah na tukang dikir na ghanimah cenah rampasan pangleuwih lah tah ye ghanimah ieu ya ghanimah dahar ceker domba di bahari bila itu ghanimah itu ari ghanimah ari dikir mangke disuruh ke di akhirat teh surga da urang lain hayang surga hayang patepang sareng Gusti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Matur nuwun sembah nuwun. Bidan sekeluarga terutama ke Bapak Ibu sadaya anu hadir dengan kehakiman ieu sareng bakal selalu hadir karena mana kibau sapertos ieu hatur kudu dina hati rasa bangga dumasa firman Allah qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah carioskeun Muhammad ka umat bi fadlillah ku kalebihan keutamaan Allah sareng ku rahmat Allah anu dilimpahkeun ka urang falyafrahu maka orang sing rasa bunga ti Allah jika nembe
hamba duit, hamba pangkat, hamba dunia, hambaku, hamba ayu. Tadinya surat Al-Fajr pada murid pribadi bila rasul mana karena merongan hamba ayu ditepukan naon tahayang naon tanya naon iwati ayu lain ulah aya kaboga ulah tanya untuk umatku tayang di aku sadayana kakayaan anjeunna urang ngadir ka dieu kita kan kahayang urang keresani Gusti sing muneun penjol deui kieu teh keresani Gusti memeh aya kalimat memeh sebelum ada kata sebelum kita sudah dipastikan olehnya pada saatnya memastikannya kita harus begini seperti ini, tidak bisa direkayasa oleh cara apapun dan oleh siapapun, tidak bisa merekayasa ketentuan Allah. Sawabiqul himam la takhriqu aswar ketetapan Allah ieu teh kudu kieu teh teu bisa direkayasa. Law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum. Amun maneh nalapakakeun sakabeh kakayaan wae di bumi ka hiji jelema supaya tunduk kana ieu ajaran. Ma'allafta baina qulubihim. Maneh mah mampu Muhammad nundukkeun jelema anu diembungkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Boro-boro 15 abad nu bakal datang Muhammad maneh wae ngajungkiring teu katempeun ku Abi Thalib jeung ku Abu Jahal. Itu makanya Abah di Suryalaya teu panasaran terus ngaluarkeun Suryalaya mulai sekarang diuji mencari orang yang ada di depan mata nepi ka kiamat moal kapanggih neangan jelema nu dihareupeun moal kapanggih moal nepi ka paeh neangan jelema nu dihareupeun mah moal kapanggih ari payadi ka mana tadi teh laju kiring di dieu pangaruh lambat baju hideung celan hideung payadi ka mana ari payadi ka mana model kitu geus dicontohkeun di Suryalaya kitu teh kieu mah deui pada dihareupeun neangan payadi nama ta'ala nu lolong atawa ngahaja lolong sabab lolong dina Quran lain lolong ieu inna la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati tusir lain lolong ieu lolong ieu mah apaleun kalapa anu wara kalapa setengah kolot kalapa kolot lolong ieu duit bagi apaleun lolong ieu mah ieu 150 20 lolong hati dan disebut jahiliyah kalian teu bisa maca teu bisa nulis teu narima nu kuduna ditarima. Profesor menalurian kamari seperti anu seperti contoh seperti nolongan nafsirkeun gajah nu hijinya kalau butuhna nu hijinya kalau sukuna da urang mah beunta menyebut gajah segede pecut gajah segede tangga manglip moal alhamdulillah di papadinan melek yasumuhu siddiqun fal waliyyu raihanullahi fil ardi ari wali teh wawangian Allah anu semriwing anu ngahiliwir seungitna keur sagunya keur sapolong langit tapi itu bisa ngambil karena sesemitra eta ieu berarti hate jelema anu bakal
digabungkan sareng Abu Bakar As-Siddiq. Tah ieu nu digabungkeun ku Allah sareng Abu Bakar As-Siddiq. Alhamdulillah. An'amta alaihim teh ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maghdub sareng do teh sanes Yahudi jeung Nasrani. Yahudi Nasrani Islam. Nu kumaha nu teu an'amta nu embung an'amta nu nyaram an'amta udah kadinya. Sok aya mau padahal masuk rumah. Jadi ghairil maghdubi alaihim waladdallin teh eta maghdub sareng do teh jelema ancan an'amta nu embung an'amta. Malah ngahalangan jelema bisi an'amta teh nu parantos ku Allah dipabarahi nikmat zikir. Di jam sabaraha urang di dieu nepi ka ieu geus parantos jam 22 kurang 10 menit. Alhamdulillah. Wah kuat nu teh ditetepkeun ku Allah. Ieu teh kakuatan ti Gusti Allah. Sok laksanakeun. Mumpung aya kesempatan. Ulah sungkan sholat birrul walidain sama orang loba ka butuh loba ka hayang ceuk kudu nganjang ka indung. Ari nganjang ka indung mah sok sadala kudu dibawa dibungkus ka tarasi numbung oge bawa geus ka ieu mah perlu istilah numbuk nganjang ka indung nganjang ka bapa sagala kudu dibawa. Mata usul sunatan diri walidain teh nganjang ka indung ka bapa. Udah ragu-ragu orang masalah 8 bulan dege gendong kan itu hadir. Ya masalah diri walidain kasungkan. Nu ka diganti ku anjana, urang diganti ku anjana. Sing kaboro salat biru wali sing kaboro. Kumaha kana jantan ibu, kana jantan kadua jelema nu ngalahirkeun urang saha indung sareng dari bapak ngalahirkeun ngalahir dalam mendapat mah jadi urang aya bapak teh ngalahirkeun nu pangeunana heujeun teh bapak urang nu pangeunana heujeun teh bapak urang nya Bu sok terus ka ibu nu sok rumarekeun teh heula teh bapak mata wali deui. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kamu mah dinten ieu wong ieu sing DPKI suka. DPK Pajato, DPK Miwahareun bulan hareun taun hareun kamu mah salilana. Bunga ayeuna bunga sarengke. Semoga Allah berkahi semuanya segalanya. Bi karomati ahli zilataken qala masan surya ya al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Al-Fatihah.